Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memulai di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami sungguh bersyukur atas hari yang baru, atas kasih setiamu. Pimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami percaya ada maksud yang baik untuk kami kerjakan, lakukan, untuk menjadi berkat di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca surat Yakobus pasalnya yang keempat ayat 11 dan 12. 2 ayat saja. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 ayat ini mengingatkan kita dalam hidup. Ada satu hal yang perlu dan harus kita jaga, ya. Dikatakan saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Jangan. Jadi ini masuk dalam kategori dosa, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena fitnah dan karta ini dikatakan bagian dari kepujian. Artinya menjelekkan orang lain untuk kepujian dirinya. Artinya menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain, ya. Dan dikatakan bahwa fitnah ini lahir dari kesombongan, ya. Fitnah ini lahir dari kebencian, ketidaksukaan kepada orang lain, ya. Ini. Jadi akar masalahnya ini lahir dari kebencian. Nah, Bapak Ibu, fitnah ini membunuh karakter orang lain. Menjelek-jelekkan orang lain di depan banyak orang atau kepada banyak orang, entah secara diam-diam atau secara lantang kepada banyak orang, bahwa orang ini tidak bagus. Membunuh karakter orang yang mau berkarya di hadapan Tuhan. Mencari kesalahannya, mencari kejelekannya, mencari kelemahannya untuk supaya dia naik atau menduduki salah satu posisi. Ini kurang bagus, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengingatkan, supaya kita tidak memburuk-burukkan nama sesama kita, ya. Atau supaya kita tidak memfitnah sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 1 ayat 29
sampai 31 berkata, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah. Nah, perhatikan, satu kata ini masuk ya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jadi ini orang-orang seperti ini dikatakan tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, poinnya itu dikatakan pemfitnah. Hati-hati kita bergaul dengan orang semacam ini. Dan orang semacam ini tidak jauh dari sekitar kita. Kenapa? Kita bisa melihat, kita bisa memandang, kita bisa mendengarkan. Oleh karena itu kita harus berawas-awas menjaga hati pikiran kita untuk tetap dikuduskan dan dipimpin oleh Tuhan. Ya. Tujuannya apa? Ya, dia untuk memegahkan dirinya sendiri. Ya. Menempatkan dirinya ya sebagai orang yang tidak bercela, lebih baik daripada orang lain. Ya. Nah, kita perlu hati-hati dan menjaga hati pikiran kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 12. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Roh pemecah belah masuk. Ini tukang fitnah, memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain seolah-olah dia sempurna. Nah, itu adalah roh pemecah yang memasuki dan merasuki orang-orang yang lemah. Nah, Bapak Ibu, diingatkan kembali supaya kita seia, sekata, sehati, sepikir. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5 supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kita mau diubahkan menjadi manusia yang baru, yang diubahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus, seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan, menjadi teladan hidup, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.